Selamat siang menjelang sore pendengar setia Rasika di mana saja Anda berada. Senang saya akan menjumpai Anda semua untuk bersama kita di Rasika 15 Maret 2024. Inilah Kabupaten di Rasika Radio Siaran Kapolri yang dipanjang langsung dari Jalan Antasari nomor 8 Tepsi. Ya, dan untuk kebersamaan kita masih di edisi 15 Maret 2024. Kali ini Rasika Podcast kembali menemani ruang dengar Anda semua bersama Robina, dan juga nih ada narasumber kita. Ini ada co-host lagi, Pak Hadi. Siap. Iya, dan juga ada Bapak Agung Budi Setiawan SAMH selaku Ketua Pengadilan Negeri Putus Ibau. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Dan juga bersama Ibu Najla Nur Fajriah SH ya, selaku staf Kepanitraan Perdata dan JSP pada Pengadilan Negeri Putus Ibau. Selamat siang Mbak. Ya, selamat siang Mbak. Baik, ini apa kabarnya nih semuanya? Alhamdulillah baik. Iya. Dan tentunya kita akan berbagi informasi seputaran hal yang berkaitan dengan Pengadilan Negeri Putus Ibau tentunya. Nah, mungkin kita langsung saja nih sedikit selayang pandang dulu kali ya Pak ya tentang Pengadilan Negeri Putus Ibau. Mungkin masyarakat juga ada yang masih kurang familiar nih tentang Pengadilan Negeri Putus Ibau. Baik, ya, perkenalkan dulu, nama saya Agung Budi Setiawan SMH, Ketua Pengadilan Negeri Putus Ibau sejak tahun 2022 ya, sampai dengan sekarang. Pengadilan Putus Ibau ini kelas 2 ya, di wilayah hukumnya se-Kabupaten Kapuas Hulu. Pada kesempatan ini kita akan mensosialisasikan ya kepada masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu tentang keterbukaan informasi, tentang sosialisasi tentang administrasi kod dan litigasi, dan juga sosialisasi administrasi dan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik ya. Semoga ini yang didengar juga ada dari kejaksaan, dari kepolisian, dari penasihat hukum atau dari masyarakat lainnya ya. Jadi kita bisa menimba ilmu informasi baru sambil nunggu kepuasan. Baik, ya, tentang keterbukaan informasi ini kami ada pelayanan PTSP ya. PTSP yang merupakan realisasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang standar pelayanan, Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik, juga keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2/144/KMA/SK/8 Romawi tahun 2022 tentang standar pedoman pelayanan informasi publik di pengadilan ya. Jadi seluruh pengadilan di seluruh Indonesia itu memiliki sistem pelayanan terpadu satu pintu ya. Ini dulu pernah juga kita podcast, mungkin kita penyegaran lagi ya. Jadi PTSP itu ada di depan ya, di lobi utama depan itu ada pelayanan, ada penyelenggara PTSP, ada atasan pejabat pengelola pelayanan terpadu satu pintu itu ada di tanggal situ. Pejabat pengelola pelayanan terpadu satu pintu juga di situ, penanggung jawab laksananya juga ada, panitia pelayanan terpadu satu pintu, pengawasnya juga ada, petugas PTSP juga ada, pengawasan ya. Yang kita layani selain masyarakat umum juga penyandang disabilitas ya. Nah, apalagi yang disabilitas kan berhadapan dengan hukum ya. Itu nanti di situ juga ada survei, mengenai survei juga penilaian personal, ada standar pelayanan juga, ada maklumat pelayanan ya. Dan kalau kita misalnya tidak melaksanakan sesuai dengan survei, keterlambatan ya, itu ada SK kompensasi pelayanan ya.
Kalau di PN Kursiba apabila kita tidak waktunya itu lama ya Kak Najla ya, kita ada souvenir ya, bukan kompensasinya sama diantar ya berkasnya. Ada front office juga, ada back office ya, gitu. Oh. Oke, nah mungkin kita langsung saja nih untuk PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu Satu ya. pintu. Nah ini untuk PTSP ini di Pengadilan Negeri Kursiba jenis pelayanan yang dilayani apa saja? Baik ya. Jadi yang pertama, tujuan ADA PTSP adalah mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ya. Dua, memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme. PTSP sendiri juga dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, akuntabilitas, dan aksesibilitas ya. Jadi PTSP itu sendiri ruang lingkupnya tentu saja yang berkenaan dengan pekerjaan kita sehari-hari ya, kepada penegak hukum ya, itu di sekitar perkara perdata dan pidana. Sedangkan layanannya itu ya layanan pidana ini oleh Kepanitiaan Pidana, dua layanan perdata oleh Kepanitiaan Muda Perdata, layanan hukum ada di situ juga oleh Kepanitiaan Kepanitiaan Muda Hukum, layanan informasi pengaduan oleh Kepanitiaan Muda Hukum, layanan e-court oleh Kepanitiaan Perdata, layanan jadi oleh Kepanitiaan Muda Pidana dan Perdata, layanan kesekretariatan oleh Subbagian Umum dan Keuangan ya. Jadi di situ di PTSP itu nanti ada meja khusus ya untuk yang pelayanan tadi ya, ada sekitar 6 ya, 6 nanti apabila dibutuhkan juga ada meja tambahannya lagi gitu kan. Kurang lebih pelayanannya seperti itu kan. Ada 6 berarti pelayanan yang akan diberikan dalam konteks pelayanan PTSP di PN Kursiba. Seperti itu ya, bisa langsung menuju Ya, benar. meja sesuai dengan urusannya masing-masing. Nah, mungkin itu kan tadi kalau jenis-jenis pelayanannya. Nah, kemudian untuk prosedurnya mungkin Pak, mekanismenya nih seperti apa sih PTSP pada Pengadilan Negeri Kursiba? Baik ya. Jadi sedikit gambaran ya buat masyarakat di Kabupaten dulu yang berencana ke pengadilan negeri ya, entah itu mau mengurus sesuatu ya, itu. Jadi prosedurnya setiap pengunjung di Kursiba wajib mencatatkan diri ya di buku tamu secara elektronik ya. Kita ada nama aplikasi, namanya PTSP Plus ya, gitu ya. Setelah dicatat, kemudian diverifikasi sesuai dengan SOP, nanti akan diarahkan ke mana keperluannya apa gitu kan. Kemudian layanan PTSP ini dibuka 30 menit sebelum bekerja ya kemudian ya. Kalau kita masuk tuh jam 8 ya, berarti jam setengah 9 udah bisa ready lah, bisa melayani ya. Karena kita harus prepare rumahnya gitu kan. Dan istirahat juga. Jadi ketika sudah mengisi buku tamu elektronik, kemudian diarahkan ya, nanti ada kalau lagi pas banyak ada antrian ya, dan antriannya nanti diarahkan sama petugasnya untuk ke meja yang dituju ya. Misalnya pelayanan perdata ya, pelayanan perdata nanti diarahkan ke meja perdata ya. Ya misalnya nanti akan dibahas nanti tentang e-court dan litigasi, nanti diarahkan ke sana, nanti ada petugasnya yang mengarahkan apa keperluannya itu sampai selesai ya, sampai dilayani sampai selesai masalah. Apa yang dibutuhkan Ya, Pak ya, betul. pelayanan yang dibutuhkan. Seperti itu Kak kurang lebih. Nah itu tadi terutama lagi terkait dengan gambaran prosedur atau mekanisme pelayanan PTSP tadi di Pengadilan Negeri Kursiba. Jadi mungkin buat yang ada urusan nih tadi ke pengadilan ya, nah seperti itulah kira-kira gambarannya datang ke pengadilan, ada nama antrian juga jika memang ramai ya Pak ya, dan dilayani sampai selesai urusannya. Ada tuh tadi tuh di awal disebutkan sama Pak Ketua bahwa dalam pelayanan tuh ada waktu yang tidak boleh lewat.
Oh iya. Nah, kira-kira nih Pak, berapa menit nih Pak? Berapa hari nih Pak? Kalau menit sih mungkin enggak ya Pak, mungkin hari ya. Apakah di atas 14 hari atau 12 hari gimana Pak? Kita biasanya menit ya. Oh, menit ya. Menit. Oh, menit ya. Kita juga di situ kan ada banner ya Pak ya. Itu Ah. ada standar pelayanannya, misalnya pendaftaran gugatan 30 menit, pendaftaran permohonan 30 menit, atau pelayanan yang lainnya ada waktu-waktunya tertentu gitu. Jadi nanti kita juga akan menginformasikan kalau ada keterlambatan, kita pun memberikan kompensasi gitu. Oh, oke. Gitu. Kompensasinya itu berupa apa tadi? Ada sih dia dibilang Ada sih tadi, diantar di apa, tapi mungkin kita mau jeda-jeda dulu atau gimana? Oke, nanti kita bahas lagi nih soal kompensasi ini. Buat pendengar saya kasih kompensasi satu lagu dulu. Oke. Jangan kemana-mana. Bisa aja ini. Iya, kita kembali setelah kita dengar satu lagu berikut. Adanya Alisa tadi juga Mbak, jadi ketika misalnya orangnya kan kita udah kasih tahu nih Pak, nanti untuk informasi sidang kapan kita nanti masuk email. Ya. Tapi tetap nanti si admin kita akan memberitahu. Lewat WA. Iya, lewat WA kalau Pak tadi hari sidangnya tanggal sini, tapi di email Bapak juga ada. Oh iya Mbak, saya baru lihat emailnya gitu. Jadi tetap kita juga menginformasikan lewat email gitu. Apalagi di sini ya Pak. Ya iya. Tetap ada konfirmasi dari kita juga. Nah, tadi juga udah dijelaskan juga nih tadi terkait dengan prosedur persidangan sendiri. Tadi udah dijelasin juga secara singkat tentunya ya. Nah, mungkin untuk di persidangan ini sejauh mana sudah pelayanan import ini diimplementasikan? Sudah ada yang menggunakan layanan import ini? Baik ya. Alhamdulillah sudah semua yang akan selesai 100%. Jadi yang daftar itu pakai ini. E-course ya. Karena itu kembali ke asasnya tadi ya, sederhana, cepat, biaya murah. Ya, jadi dengan adanya e-course ini itu bang sama relas panggilan ya, karena yang dulunya itu sampai berjuta-juta ya. Iya. Dengan adanya e-course litigasi ini kita panggil secara elektronik juga, lebih murah, pakai email ya. Kemudian tapi surat tercatat ya. Iya, sekarang surat tercatat. Yang harganya berapa? 17.000. 17.000 ya. Kalau dulu kan Mbak, kita petugas kita tuh ada namanya jurista pengganti. Kebetulan saya juga jurista pengganti. Jadi misalnya untuk panggilan ke pihak Pak, terutama ke tergugat, kita tuh harus menyampaikannya langsung ke domisili tergugatnya. Misalnya dalam gugatan itu, si tergugat itu orang Badau, di RT berapa, dusun apa, desa apa, kita harus nyampein ke situ. Iya, jadi bahwa ini Pak, Bapak ada gugatan tanggal segini, jadi kita harus menyerahkan secara langsung. Tapi kalau sekarang udah dipangkas, jadi sekarang menggunakan surat tercatat. Jadi nanti yang menyampaikan si surat panggilan atau pemberitahuan dan lain-lain itu oleh kantor pos ya Pak. Ya. Kita Iya, udah jadi buat lebih murah. Buat ini juga pengadaan MOU ya sama kantor pos. Ini Rasika juga loh Pak, relasi panggilan. Ini kebetulan ya, saya ikut sedikit ini biasanya pengadilan agama nih Pak. Oh iya. Biasanya kan ada gugatan cerai dan sebagainya, ini juga ada semacam relasi panggilan gitu ya. Ini biasanya juga melalui Rasika juga bisa kita siapkan. Kan kita karena udah ada di Iya, PKS nanti kemarin, mungkin- iya, dasar iya. PKS kemarin udah, Betul, jadi udah. bisa Nah, dilihat. nanti mungkin selain kantor pos, Rasika bisa jadi pilihan. Sudah Kali sudah. untuk panggilan umum Iya. tergugat yang tidak diketahui alamatnya, kita pakai Rasika. Iya, PKS ya, inovasi juga. Iya. Nah, ini mungkin memang sangat memudahkan sekali, memang zaman sudah serba elektronik ya. Jadi memang sangat membantu sekali, khususnya kita di Kapuas Hulu yang wilayahnya ya kalau Cukup tadi luas. harus ke RT sekian di Puring misalnya ya. Kalau dulu seperti itu, harus pakai speedboat dulu. Kan? Iya. Harus minum ya, karena Tapi alhamdulillah Pak Ketua dan Bu Nazira bahwa akhir-akhir ini kita sudah mendapatkan informasi yang baik juga dari BAPI, Program Power BTS, ya, Program Transmission System itu, transmisi yang untuk accessibility jaringan internet di perbatasan dan beberapa daerah-daerah yang tersebut sudah ada progres nih, jadi sudah bisa digunakan, ya, paling tidak mudah-mudahan ketika ada permasalahan yang dia juga melalui e-court ini aksesnya juga bisa diterima di daerah-daerah yang mungkin
saat ini masih sinyal hilang datang dan sebagainya. Itu sudah Kalau cari sinyal harus ke jembatan. nah, sudah bukit dulu kan. Nah gitu. Jadi alhamdulillah itu sudah ini ya, mudah-mudahan bisa berjalan pelayanan pemerintah dengan baik. Artinya kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat itu dapat dirasakan gitu Pak. Benar. Dalam segala Universitas juga ya, Iya. terkait sama di Kominfo dengan yang lainnya juga. Oke, kalau gitu kita mungkin break dulu sedikit. Oke. Lagi sebelum kita lanjut lagi kayaknya juga sudah semakin panas, sudah bukan hangat lagi bahasannya. Oke, kalau gitu pendengar setia Rasika jangan kemana-mana, tetap stay tune di 103,4 FM. Oke, kembali di 103,4 FM dengan setia Rasika di mana saja Anda berada. Masih bersama dengan Vina dan juga narasumber kita di Rasika Podcast kali ini. Nah, untuk sesi ini kita akan bahas terkait dengan administrasi dan upaya hukum kasasi serta peninjauan kembali secara elektronik. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih upaya hukum atau administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi di pengadilan negeri. Ya, baik ya. Jadi tadi setelah kita daftar sanikor, terus persidangan sah litigasi, sudah kemudian satu kesimpulan, kemudian putusan ya. Putusan nanti disampaikan secara elektronik juga ya. Nah, nanti apabila ada yang kurang puas sama putusan tersebut bisa mengajukan upaya hukum banding ya. Dan itu juga melalui secara elektronik juga ya, dari SIP yang ada ya, lagi itu ya. Itu Pengajuan bandingnya diteruskan sesimpel itu ya, karena memang sudah sesuai elektronik jadi gampang, tinggal melakukannya secara elektronik gitu kan. Itu dan buat upaya hukum persidangan, upaya hukumnya kasasi dan PK juga sama sih, jadi kurang lebih sama ya. Jadi apabila setelah putusan PT kemudian disampaikan secara elektronik juga, disampaikan kepada penggugat juga, apabila tidak puas bisa mengajukan permohonan kasasi ya ke Mahkamah Agung dengan lebih tinggi lagi. Itu juga secara elektronik juga ya, melalui aplikasi SIP ya, gitu kan, sesuai dengan yang kebutuhan yang ada, aturan yang berlaku, gitu kan. Kemudian nanti tentang memori kasasinya, kontrol memori kasasinya juga bisa disampaikan secara elektronik ya. Dan artinya kalau sudah lengkap nanti akan dikirimkan ke Mahkamah Agung gitu kan. Nah, proses injaginya juga ada secara elektronik juga di situ ya. Jadi mau sebenarnya elektronik ya. Jadi bisa dilihat elektronik lapor balai jalan proses tersebut. Begitu juga dengan upaya hukum peninjauan kembali ya, itu juga sama seperti tadi kasasi ya. Jadi didaftar melalui SIP ya, elektronik itu, melalui PK-nya juga sama ya. Apabila sama juga buat belas kasus juga, apabila termohon itu tidak terdaftar melalui SIP baru dikirim secara langsung ya. Kan mungkin ada perkara yang lama tuh kan, yang belum secara elektronik kan, dan belum ada, kemudian dia mengajukan PK ya kan, berarti kan belum ada tuh, nggak terdaftar. Nah, nanti memori PK-nya atau memori itu akan dikirim secara langsung ke Universitas gitu. Tapi kalau yang pertanyaan kesini kan insya Allah udah semua kan, jadi ya sudah melalui SIP ya, jadi sesimpel itu sih. Sudah lebih praktis dan ringkas tentunya ya, karena sudah secara elektronik. Namun tadi Pak, dalam kasus tadi kan perkara lamanya tadi manual ya, angkutan manual gitu. Apakah kemudian untuk kasasinya tidak bisa beralih ke elektronik atau tetap melanjutkan secara manual? Elektronik nanti kan dibantu dengan dibuatkan lagi nanti gitu kan. Mungkin kita ya kan jelayan. Mungkin karena dia kurang lebih nih tadi ya prosedurnya dengan ikor sebelumnya untuk kasasi dan ini tadi. Nah mungkin kita langsung ke closing statement nih Pak untuk menutup pembicaraan kita di podcast kali ini. Baik ya.
Jadi ini sebenarnya podcast ini ditujukan buat seluruh masyarakat dan Kota Sulu ya. Saya berharap juga ada pertanyaan ya, feedback gitu kan, apa mungkin pendengar radio Cinta Rasika ini ada yang mau ditanyakan pas lagi share mau itu boleh juga sih gitu. Jadi mungkin lebih enak lagi gitu kan kalau misalnya ada pertanyaan gitu kan. Jadi overall jadi pembahasan kita di sore ini, jadi penerapan dari mitigasi ini adalah salah satu inovasi ya dari Mahkamah Agung tentang memanfaatkan kemajuan dari teknologi ya menjadi peradilan menjadi lebih efektif, lebih praktis ya, sederhana dan biaya ringan ya. Karena selain itu juga mitigasi ini juga memberikan akses atas pelayanan publik ya, pengadilan kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya nih, karena Mahkamah Agung sudah punya inovasi ini. Tugasnya masyarakat ya memanfaatkan ini ya, tugasnya pengadilan mensosialisasikan seperti ini. Jadi biar tahu ya masyarakat. Dan apabila ada yang belum dimengerti bisa tadi melalui medsos kita ya, tadi melalui IG sama WhatsApp ya, itu ya. Mungkin itu aja dari saya. Ya, mungkin Mbak ada yang mau ditambahkan? Tambahkan juga kan, untuk semua warga Kota Sulu, kalau misalnya datang ke pengadilan jangan takut nggak bisa, jangan takut ngerasa kurang paham terkait platform elektronik lah gitu. Yeah. Petugas kami akan selalu sedia untuk membantu sampai nanti putusan atau penetapannya lebih pasti kita bantu. Ya, jadi buat masyarakat pasti didampingi nih dari pengadilan negeri Putus. Baik, demikian tadi untuk ulasan kita di podcast kali ini. Terima kasih banyak tentunya dari narasumber kita dari siang menjelang sore sudah bersama membagikan informasi, semoga bermanfaat tentunya. Dan tetapi juga mohon maaf karena kendala teknis kita belum bisa interaksi dengan pendengar nih Pak. Mudah-mudahan di kebersamaan kita ya di waktu yang akan datang ini kita bisa interaksi dengan pendengar langsung. Iya, supaya memang masyarakat juga lebih paham dengan apa yang mungkin menjadi kendala mereka nih yang bisa dibantu juga dari pengadilan. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak dan juga Mbak. Ya, sama-sama Mbak. Atas kebersamaannya dan dengan setia Rasika semua demikian kebersamaan kita untuk Rasika Podcast di edisi kali ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan atau ada kata yang salah, dan terima kasih banyak tentunya atas perhatian dan kebersamaannya. Dan Vina mewakili semuanya pamit undur diri dari pendengar Anda semua. Sampai jumpa dan salam Rasika.